Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Musyur Syadi, NIM 78. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari Matkul Seminar Informatika. Adapun untuk pokok pembahasan dari presentasi kali ini yaitu adalah eh, tujuan utama dari pemilihan topik, yang kedua adalah menguraikan judul dari topik, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah implikasi potensial, dan kelima adalah penerima manfaat. Langsung saja yang pertama yaitu tujuan pemilihan topik. Pemilihan topik ini bertujuan untuk meninjau secara kritis bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah kesehatan pada masyarakat yang kurang dalam dalam hal kesehatan maupun masyarakat yang eh, jauh dari fasilitas kesehatan. Pendekatan ini diperlukan untuk menginformasikan bagaimana teknologi AI dapat dimasukkan ke dalam strategi penguatan kesehatan dan bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya itu penguraian judul topik. Topik kali ini saya menggunakan judul penggunaan AI dalam lingkup kesehatan. Alasan penggunaan judul ini yaitu penggunaan AI dalam lingkungan kesehatan dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam mendiagnosa penyakit dengan cepat dan akurat berserta penanganannya. Selain itu, penerapan AI dalam lingkup kesehatan juga bisa digunakan sebagai asisten pribadi yang mana dapat memonitoring kesehatan pengguna. Selanjutnya itu ada metodologi. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur review, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui struktur intelektual dari kebutuhan lapangan yang teridentifikasi melalui mapping, konsolidasi, dan dievaluasi. Sehingga berdasarkan studi tersebut, di kesenjangan pengetahuan utama dan peluang untuk dapat untuk mengatasinya teridentifikasi. Untuk alasannya sendiri yaitu untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan di lapangan. Selanjutnya yaitu ada implikasi potensial. Yang pertama yaitu akurasi diagnosis yang meningkat. Penggunaan AI dapat meningkatkan akurasi dalam mendiagnosis penyakit dengan menganalisis data dari pasien dan database penyakit. Selanjutnya yaitu adalah personalisasi perawatan. AI memungkinkan eh, personalisasi perawatan berdasarkan data individu dan data dari database kesehatan. Yang ketiga yaitu ada ketergantungan pada teknologi. Penerapan AI eh, cenderung meningkatkan ketergantungan terhadap teknologi dalam praktek kesehatan sehari-hari, terutama bagi petugas kesehatan, bagi profesional di bidang kesehatan. Selanjutnya yang keempat ada biaya dan aksesibilitas. Meskipun AI ini eh, meningkatkan keefisienan dalam dunia kesehatan, namun untuk penerapan dan integritasnya itu memerlukan sumber daya yang memadai, sehingga bagi negara-negara yang kurang mampu akan menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya itu ada etika dan privasi. Penggunaan AI juga menimbulkan pertanyaan etika seputar penggunaan data medis yang sensitif dan keputusan otomatis yang dibuat oleh sistem pakar. Selanjutnya yaitu ada keterampilan dan pelatihan. Eh, Penerapan AI memerlukan eh, memerlukan pelatihan dan keterampilan khusus, sehingga profesional kesehatan diharuskan mengikuti pelatihan tersendiri agar penggunaan AI dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu adalah penerima manfaat. Penerima manfaat dari penerapan teknologi pakar antara lain yaitu pertama ada pasien yang mana dapat dapat mendiagnosa penyakit dengan lebih akurat. Selanjutnya itu adalah tenaga kesehatan yang mana dapat mempercepat proses diagnosis dan mengelola informasi pasien. Yang ketiga yaitu adalah lembaga kesehatan yang mana penerapan AI dapat membantu lembaga dalam hal administrasi kesehatan. Selanjutnya itu adalah peneliti. Penggunaan AI dalam penelitian medis mempercepat penemuan baru dan analisis data dan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyakit dan pengobatan. Yang kelima adalah industri farmasi. Industri farmasi sangat terbantu karena dapat eh,
memajukan penemuan obat baru, uji klinis, dan pengembangan terapi yang lebih efisien. Selanjutnya itu adalah industri asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan dapat menggunakan AI untuk menilai risiko kesehatan calon peserta, sehingga analisis data mereka dapat menentukan premi yang lebih akurat berdasarkan faktor risiko individu. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.